izin Ustadz cerita sedikit. Sebenarnya cita-cita saya dari dokter itu memang dari SD Ustadz. Karena memang sudah selalu didoktrin sama ayah. Oh si Alif ini mah bakal jadi dokter nih gitu. Sampai sekarang sih memang saya tidak terpaksa Ustadz. Dan jadinya dari kecil sampai besar itu tidak melihat tujuan yang lain. Tetapi ayah saya juga itu ingin melanjutkan cita-citanya Ustadz. Karena dulu beliau ingin jadi dokter cuma tidak kesampaian karena berbagai macam faktor. Sebenarnya saya dulu kuliah 1 semester sempat di jurusan yang lain. Namun karena hati saya tidak tenang kayak masih ingin melanjutkan cita-cita, saya penasaran Ustadz. Akhirnya saya tes sebanyak 16 kali gagal. Lalu akhirnya diterima di tahun selanjutnya di Brawijaya di Malang Ustadz. Saat keterima itu Ustadz, itu pertama kalinya saya ingat saya dipeluk sama ayah selama saya hidup. Mungkin pas kecil pernah ya Ustadz, cuman yang saya ingat itu kali pertamanya yang kerasa, oh ini rasanya dipeluk sama ayah. Karena memang kami tidak sedekat itu Ustadz. Sedikit cerita juga, selama 6 tahun saya berjuang sampai di posisi yang sekarang Ustadz. Namun ayah saya udah gak bisa melihat lagi karena beliau sudah berpulang di tahun 2021. Sebenarnya saat meninggal dulu saya sudah ikhlas Ustadz. Bahkan di keluarga itu saya yang tidak menangis satu-satunya. Karena mungkin saya yang merawat dari awal sampai beliau wafat juga Ustadz. Namun belakangan ini rasanya kayak rindu gitu Ustadz sama ayah. Kadang juga suka didatengin lewat mimpi, entah cuma mengetuk pintu atau sedang mengobrol gitu Ustadz. Yang saya tanyakan Ustadz, bagaimana cara kita mengobati rindu kepada orang yang sudah tidak ada Ustadz? Dan apakah beliau bisa melihat kondisi saya sekarang Ustadz? Terima kasih banyak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dokter sebelumnya. Apa sebenarnya yang ingin dokter sampaikan sama ayah kalau ayah masih ada? Ayah, alhamdulillah aku sudah bisa melanjutkan cita-cita ayah yang dari dulu sampai sekarang. Walaupun ayah tidak sempat datang saat wisuda, saat seminar, bahkan tidak sempat melihat, menyaksikan, tidak sempat mengantarkan ke depan panggung untuk mengambil piagam sumpah dokter. Tapi alhamdulillah Alif sudah bisa di tahap yang sampai sekarang ini. Alif juga nggak tahu apakah ayah bisa melihat dari atas sana atau enggak. Cuman yang Alif ingin sampaikan, Alif rindu sekali dengan ayah. Ustaz. Izin, ibu masih ada? Masih ada Ustadz, alhamdulillah. Alif punya adik? Punya Ustadz. Selepas ayah wafat, Alif juga menanggung kebutuhan keluarga yang lain atau seperti apa? Betul Ustadz. Gimana rasanya? Berat atau mungkin kalau ayah masih ada gak seberat ini mungkin? Atau seperti apa? Awalnya memang berat Ustadz. Sampai Alif banyak mengalah berbagai macam hal, kebutuhan pribadi juga banyak yang diutamakan keluarga dulu. Tapi alhamdulillah sekarang sepertinya Allah sudah membukakan banyak rezeki kepada Alif Ustadz. Pertama, AA mau bilang, yang masih punya orang tua, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Yang orang tuanya masih ada, terus berbuat baik ya. Walaupun capek, walaupun kesel. Karena nanti kalau udah gak ada, sakit. Kalau udah gak ada, rasanya kita kehilangan satu hal yang paling berharga di hati kita.
kalau nggak bisa nyenengin, jangan nyakitin. Saya ulangi, kalau nggak bisa nyenengin, jangan nyakitin. Yang kedua, kita masih bisa berbuat baik sama orang tua, walaupun orang tua kita telah tiada. Dan ini akan jadi kerinduan yang sangat besar untuk orang tua kita. Satu, doakan. Dok Liv dan semua yang mungkin orang tuanya telah wafat, doakan. Sungguh doa kita kepada orang tua itu dirindukan oleh orang tua di alam kubur. Bahkan meringankan siksa kuburnya. Yang kedua, lanjutkan kebiasaan baiknya. Dulu ayah pengen jadi dokter. Dan sekarang sebagai anak kita lanjutkan keinginan orang tua itu. Pahala mengalir. 3, sambungkan silaturahim dengan kerabat. Maka tadi AA tanya, ibu masih ada, mama masih ada. Harus sayang sama mama. Gak apa-apa. Mungkin kita jadi tulang punggung keluarga. Gak apa-apa. Karena Allah tidak mungkin memberikan beban melebihi batas kemampuan kita. Jadi kenapa kita ujiannya seberat itu? Karena Allah tahu kamu sekuat itu. Dan yang keempat, sedekahkan atas nama orang tua kita. Jadi kalau sedekah, sebutin nama orang tua kita. Ya Allah, titip salam saya untuk orang tua saya. Maka sedekah kita kepada orang tua akan jadi hadiah terindah untuk orang tua kita di alam kubur. Kalau pas lagi kangen, lagi rindu, coba beramal baik. Doakan terus. Insya Allah. Kerinduan itu tidak lantas harus bertemu, tapi bisa beradu dengan doa yang kita panjatkan. Saya adalah anak keempat dari 5 bersaudara. Kebetulan semuanya sudah pada nikah Ustadz. Termasuk saya juga punya adik laki-laki. Kalau bahasa Makassarnya itu nalambung kamu nikah Ustadz. Iya. Dulu Ustadz sebelum almarhum Bapak meninggal, saya punya kemauan untuk menikah muda. Tapi setelah Bapak sudah meninggal, saya ini Ustadz berubah pikiran. Karena saya adalah anak tertua laki-laki yang berada dalam keluarga saya. Akhirnya saya merubah niat saya untuk mau menjaga ibu saya dulu Ustadz. Pertanyaan saya, apakah saya salah, apakah saya dosa jikalau saya menunda untuk menikah atau bahkan tidak menikah? Hanya karena untuk mau menjaga ibu saya Ustaz. Saya takutnya begini, kalau saya nikah Ustaz, perasaan sayang atau cinta saya sama orang tua saya termasuk ibu saya terbagi dengan perempuan lain. Terima kasih. Baik, izin. Sering ngobrol sama ibu terkait hal ini. Tidak Ustaz. Tapi ibu sudah pernah minta kapan kamu ada rencana menikah atau seperti apa? Bahkan sebelum adik saya menikah Ustaz, mama saya masuk di dalam kamar. Dia menangis katanya, kamu kapan nikah? Terus dia bilang, mau tidak nikah kembar? Terus saya bilang, mau nikah sama siapa? Ya. Baik. Izin. Maher. Yes, Ustaz. Sesayang apa Maher sama ibu? Sayang sekali Ustaz. Bahkan setiap saya keluar nongkrong Ustaz ya. Bahkan makan sama teman-teman. Saya orangnya suka mentraktir Ustaz. Jadi kalau saya ajak teman saya makan Ustaz, saya juga selalu telepon mama saya di rumah. Mama mau makan apa? Terus kadang mama saya jawab, Ustadz gak usah nak, pulang aja cepat. Kalau kamu sudah ada di rumah, mama sudah aman, sudah nyaman, sudah kenyang juga katanya Ustadz. Baik. Mama usia berapa tahun sekarang? 55 Ustadz. Kalau tidak salah 55. Baik. Kalau ada yang mau disampaikan sama mama, kira-kira apa?
Saya cuma mau mamaku hidup lebih lama lagi. Saya cuma mau mama saya diberikan umur yang panjang dan berkah. Mama saya diberikan kesehatan yang afiat. Mama saya diberikan rezeki yang banyak dan halal. Dan lebih penting lagi, saya sayang sama mama. Satu, keluarga kita harus bahagia, tapi bukan berarti melupakan kebahagiaan diri kita sendiri. Kamaher, jangan pernah merasa ibumu akan kehilangan cintanya setelah nanti kamu menikah. Justru ibumu akan semakin bertambah cintanya karena ada pasanganmu yang juga mencintai ibumu. Maka nanti yang kedua, cari perempuan yang bukan hanya mencintai dirimu, tapi juga mencintai ibumu. Mungkin 3 saja. 1, istikharah. Coba belajar istikharah. Caranya bangun di sepertiga malam, minta sama Allah, tunjukin yang terbaik. 2, istisyarah. Apa? Istisyarah, musyawarah. 1 sama ibu terutama, 2 sama guru. Temukan guru yang soleh, guru yang baik, yang bisa mengarahkan hati kepada yang baik. Dan yang ketiga, istifta. Tanya, minta fatwa terhadap hati, karena yang paling tahu isi hati adalah kita. Insya Allah. Mudah-mudahan Kak Maher segera ketemu jodohnya. Insya Allah yang solehah, yang mudah-mudahan bisa mencintaimu dan mencintai orang tuamu. Anak saya yang 1 perempuan itu pas kelas 3 SD dia pengen masuk pesantren yang khusus di pesantren SD. Waktu itu 20 hari belum ketemu. Ya intinya tiba-tiba gurunya ngasih tahu sama saya bahwa anak saya itu sakit perut. Pagi-pagi dan saya sejak itu nggak sempat bertemu dulu. Sebelumnya gurunya nggak ngasih kabar kalau anak saya itu lagi sakit. Pas dikasih tahu saya langsung pergi ke pesantren. Cuma di perjalanan saya bisa video call anak saya udah lemes, udah nggak berdaya. Di situ saya nyuruh bawa anak saya ke rumah sakit, Bu Guru. Dan itu karena disuruh ya sama saya. Tiba-tiba setengah jam yang lalu, karena perjalanan 1 jaman ya lebih ke pesantren, ada telepon lagi. Anak saya sudah meninggal. Saya lagi kangen-kangennya pengen ketemu. Dan saya nggak sempat bertemu dulu. Sampai saat ini saya masih ada perasaan dendam sama guru. Bukannya saya nggak ikhlas ya, anak saya nggak ada. Saya lagi belajar ikhlas karena emang itu udah takdir. Saya sudah belajar menerima takdir. Saya sudah ikhlas, tapi sampai saat ini saya ada rasa dendam mungkin ya, sakit hati. Bagaimana caranya ya agar saya bisa sembuh? Yang jadi ganjalan itu saya mungkin dendam atau gimana ya, nggak tahu.
Yang pertama, kita doakan semoga almarhum putra beliau Allah terima di tempat yang terbaik. Bunda, kabar baiknya beliau belum baligh, jadi secara catatan amal belum ada, dan jika ada seorang anak yang meninggal di usia yang belum balik, maka dia jadi tabungan surga untuk orang tuanya. Maka Bunda sayang, bersedih boleh, sakit boleh, tapi yang tidak boleh adalah berlebihan dalam kesedihan. Innallaha la yu'adzabu bidambil ain wa bihuznil qalbi. Sesungguhnya Allah tidak mengazab seseorang karena tetesan air matanya dan kesedihan hatinya. Walakinallahu yu'adzabu bilisani. Akan tetapi Allah marah dengan lisan seorang hamba yang menghina ketentuan Allah. Maka istighfar pelan-pelan. Insya Allah almarhum putra ibu sedang menunggu ibu di surga. Dan tetaplah menghadirkan kebaikan. Yang kedua, tidak ada yang namanya kehilangan. Yang ada hanyalah Allah mengambil lagi apa yang pernah dititipkan kepada kita. Maka sekarang, untuk siapapun yang pernah ditinggal pergi, siapkan kebaikan itu sampai nanti kita bertemu lagi dengan orang yang kita cintai. Dan yang ketiga, Bunda, kematian itu hak prerogatif Allah. Kematian bukan karena sakit atau tanpa sakit. Karena ada orang yang tanpa sakit wafat, dan ada juga orang yang karena sakit wafat. Kematian itu waktunya, tempatnya, sebabnya siapa yang punya? Allah. Yang jelas, kematian itu nomor cabut, bukan nomor urut. Setuju? Sebaiknya belajar memaafkan pelan-pelan atas semua sebab yang terjadi. Karena AA meyakini almarhum di alam kubur akan jauh lebih bahagia jika ibunya bisa berdamai dengan semua keadaan. Dan sekarang ada dua amalan yang bisa ibu lakukan. Satu, doakan. Atau yang kedua, sedekahkan atas nama anak. Insya Allah sedekah ibu akan jadi kebaikan untuk anak di alam kubur. Saya sama seperti Ustaz, besar di panti asuhan 8 tahun. Cara saya mencari rezeki bisa dibilang di zona malam. Yang saya ingin pertanyakan Ustaz, kenapa di saat setiap saya ingin hijrah selalu ada cobaan yang tidak bisa saya lewati, dan selalu ingin merasa mengakhiri hidup saya sendiri. Di saat saya selalu mengenal laki-laki, laki-laki itu selalu pergi Ustaz. Atau karena mungkin pekerjaanku, atau karena mungkin status yang saya punya. Ustaz, pertanyaanku, saya ingin hijrah, ingin menutup aurat sepenuhnya, tapi selalu mendapatkan cobaan yang begitu berat yang sampai tidak bisa saya lalui Ustaz. Baik, izin. Kakak sudah berumah tangga atau belum? Sudah Ustaz, ditinggal. Sudah. Iya. Baik. Suami Sudah meninggal dan Baik. meninggalkan anak satu. baik. Sudah berapa lama bekerja di 7 tahun Ustaz. apa yang masih membuat berat untuk kakak meninggalkan pekerjaan itu?
selalu ada cobaan Ustaz. Selalu ada cobaan yang tiba-tiba yang tidak pernah saya alami. Tapi sudah berusaha untuk Sudah Ustaz, sudah berusaha meninggalkannya. meninggalkan. Tapi masih berat juga pada akhirnya. Berat, Masuk lagi dan terjerumus lagi begitu. terjerumus lagi Ustaz. Baik, sudah ada anak? Sudah. Anak tahu pekerjaan mamanya? Tidak Ustaz. Anaknya berapa tahun kalau boleh tahu? 7 tahun Ustaz. Tidak pernah bertanya tentang pekerjaan mamanya? Bertanya Ustaz. Apa jawaban kakak kepada Kantor. Ustaz, apa saya salah kalau saya selalu kecewa dengan almarhum bapak saya Ustaz? apa yang membuat kakak kecewa sama ayah? Duluan pergi Ustaz, meninggalkan saudara-saudara dan mama. Dan sekarang saya jadi tulang punggung beberapa tahun ini. Kalau bisa dibilang 10 tahun Ustaz. Saya minta bantu doa, pengen hijrah Ustaz. Percayalah, Allah tidak mungkin mengujimu seberat itu kecuali Allah tahu kamu sekuat itu. Maka untuk siapapun yang lagi ngerasa berat dengan ujian yang Allah hadirkan, percayalah, karena kamu kuat. Kenapa enggak yang lain? Yang lain enggak bisa, kamu bisa. Kakak, AA, kita punya cerita yang sama. Kita kecewa sama orang tua. Kita pernah tinggal di satu tempat yang setiap anak pasti tidak ingin mendapatkan itu. Kakak saya pernah ada di fase itu. Dulu saya kalau lihat ada keluarganya lengkap, saya marah karena saya nggak begitu. Kalau ada anak yang diambilkan rapot sama ayahnya, saya kecewa karena saya nggak dapat itu. Sampai saya menyimpulkan pada akhirnya, kamu tidak mungkin dibesarkan di titik ini sebelum dulu kamu pernah diberatkan. Hanya kadang kita nggak sabar nunggu jawaban dari Allah atas setiap kecewa yang kita rasakan. Maka Kak, belajar untuk memaafkan dulu semua yang pernah terjadi agar Allah kuatkan Kakak melewati semuanya nanti. Yang kedua, saat kita kecewa sama ayah, kita berharap ada laki-laki yang bisa melindungi kita. Tapi faktanya beliau mendapatkan luka yang kedua. Beliau bersanding bersama dengan laki-laki, kemudian luka itu muncul lagi. Tidak ada yang kebetulan, illa biiznillah, semua atas izin Allah. Dan ini pesan saya untuk siapapun yang single parent, percayalah, barang siapa seorang ibu yang dia berusaha berjuang bekerja sampai menghitam wajahnya karena lelahnya dia bekerja, maka lelahnya dia bekerja adalah pintu surga yang Allah siapkan untukmu. Maka biasanya, jangan kaget, biasanya suami yang ditinggal istri dengan istri yang ditinggal suami, sepengalaman AA, lebih kuat istri yang ditinggal suami. Hijrah itu berproses, berprogres. Gak bisa sekaligus. Tapi kalau kita gak mulai, kita akan terus terpenjara dengan itu semua.
Dunia itu melenakan, Kak. Jadi kalau kakak belum bisa meninggalkan semua, pelan-pelan. Pelan-pelan. Dan percayalah, siapa yang berani meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Kita butuh yakin dengan itu. Tapi kalau kita nggak yakin, sampai kapanpun kita akan terpenjara dengan itu. Maka lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Lebih baik kehilangan seseorang karena Allah daripada kehilangan Allah karena seseorang. Kakak ini hanya butuh yakin aja. Kalau belum bisa sekaligus, pelan-pelan. Allah juga tahu isi hatimu, Allah tahu perjuanganmu. Nanti tolong dibaca satu doa agar kita dikuatkan untuk melangkah di jalan kebaikan setelah kita dititipkan nikmat hidayah dalam diri kita. Coba angkat kameranya. Ikuti doanya, lumayan ini status hari Selasa. Doa agar kita dikuatkan untuk melangkah di jalan kebaikan dan tidak terpreset lagi dalam keburukan. Sekali teman-teman boleh diikuti satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau condongkan hati kami dalam keburukan setelah Engkau berikan hidayah kepada kami, dan karuniakanlah untuk kami dari sisimu rahmat kasih sayang. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Amin. Kakak amalkan doa itu. Ingat kata AA, yakin, berjuang, karena kamu kuat melewati itu.